Nah, halo sobat dan di Abing Channel. Nah, di video kali ini gue mau benerin motor Aerox. Nah, ini motornya Aerox. Ini punya teman sekolah gue ya dulu. Nah, jadi motornya tuh ada suara gemericik, tapi di RPM tertentu aja, jadi nggak semuanya ngericik. Nah, dugaan sementara gue sih tertuju sama ini. Nah, ini tapi ini baru ya, ini satu set sama bloknya baru. Nah, jadi suaranya tuh kayak gini. Kita hidupin dulu motornya. Nah, suaranya kayak gini. Tapi ini pas VVA-nya aktif tuh dia hilang suaranya. Nih. Nah, ada lagi ya. Jadi posisinya tuh kalau misalkan VVA-nya belum aktif, dia suaranya kayak gini. Tapi pas VVA-nya aktif, dia langsung halus. Nah, permasalahannya gimana sih? Nah, untuk permasalahan, kita bongkar dulu bagian depan mesinnya. Ini bagian headnya ya. Ini gua bongkar dulu, kita cek setelan klepnya dulu. Kalau misalkan setelan klepnya masih aman, berarti ini fix dari si RRA-nya yang ada masalah. Oke, kita bongkar dulu motornya. Terus kita lihat dulu nanti kondisi mesinnya kayak gimana. Yuk. Nah, ini penyakitnya udah ketemu. Nah, ini agak oblak ya. Tuh, ada bunyi. Nah, kalau yang ini yang samain, cuman ini yang VVA-nya, ini nggak ada bunyi. Coba kadi Pan, sakedeung Pan. Iya, pangnyakokeun kamera, sakedeung. Iya. Cekelan. Iya, deketin. Nah, liatin. Tuh, oblak ya. Nah, ini oblak, terus bunyinya juga. Tuh. Nah, kalau yang ini yang VVA-nya, yang VVA aktif itu biasanya pakai yang ini. Nah, ini nggak ada space sama sekali. Tuh, di koclak-koclak pun nggak ada. Nah, untuk yang X, ini aman ya, yang X tuh yang masih nempel. Jadi yang rusaknya cuman ini aja. Nah, kalau bisa kalian kalau misalkan ada kerusakan kayak gini, lu belinya yang asli Yamaha aja. Kalau enggak ya merek aftermarket nggak apa-apa, asal jangan CKD. Yang dimaksud CKD itu gimana sih? Nah, yang maksud CKD itu bungkusnya Yamaha tapi dalamannya itu lebih jelek dari yang KW lah. Itu barang-barang brengsek tuh. Jangan kayak gitu. Kalau misalkan nggak punya uang ya beli NPP lah. Ini NPP masih aman. Tapi kalau misalkan bisa punya uang lebih ya belinya yang asli Yamaha, belinya dari dealer aja langsung biar yakin ya. Oke, ini penyakitnya udah ketemu. Nah, di sini tuh. Ini oblak, terus kotlak. Nah, ini temen gue mau beli dulu si rocker armnya. Nah, ini tuh suaranya kayak gini kasar. Ini sama-sama udah dicuci ya, ini udah bersih tuh. Jadi jangan bilang wah itu macam di kuma anjing sih teh. Tuh, ini mah masih bagus. Ini yang non VVA-nya udah kayak gini. Oke, kita beli dulu. Pada akhirnya Ini barangnya udah beli. Nah, ini NPP. Nah, nanti bilangnya ori jangan NPP ya. Biarin suruh bayar mahal. Nah, kita gantinya 1, bilangnya 4 langsung. Nah, ini sekalian ganti kampas remnya. Ini air radiator juga diganti. Biar sekalian. Untuk part ini nggak ada yang ori ya. Jadi dapatnya tuh NPP tapi nggak masalah lah. Ini juga udah bagus lah. Nah, nanti kalau misalkan udah beres, mesinnya udah halus, kita bilangnya ini mesinnya stang sernya diganti, bearing backhandnya diganti juga, bloknya diganti juga sama satu set sama pistonnya, rantai ketang diganti, pokoknya kita ganti semua bilangnya. Padahal mah kita ganti ininya doang satu, ya. Jadi kita dapatnya banyak duitnya. Gak apa-apa lah, jahat sekali-kali. Tapi enggak itu cuma bercanda doang. Jadi biar nggak terlalu kaku. Nah, untuk yang belanja ini orang yang punyanya sendiri ya. Jadi teman gue yang belanja langsung. Jadi tugas gue cuman nyari penyakit sama masanginnya aja gitu. Untuk belanja, untuk harga ini di angka 300 ya, 300.000. Nah, untuk ini Preston ya tergantung daerah lah. Kalau misalkan beda-beda daerah pasti beda harga. Untuk kampas rem juga sekalian diganti ini biar sekalian bongkar. Oke, kita pasang dulu si RRA-nya, nanti kita dengerin suaranya pas udah beres. Oke, lanjut lagi nanti. Nah, ini udah terpasang si RRA-nya ya. Nah, ini yang NPP yang sebelah sini, ini yang non VVA. Ini yang VVA nih. Nah, ini yang baru. Ini yang baru nih yang NPP. Yang bawah juga sama.
dia pakai NPP karena emang yang bawah juga udah mulai kena ya, baru sedikit. Nah untuk top kompresi di sini udah lurus juga, nah kelihatan ya. Nah si garis ini sama yang di dalam tuh ada. Nah kalau nggak kelihatan yang dalam, disamainnya sama yang ini nih, sama baut ini. Nah ini dalam sebenarnya ada ada garis juga, jadi biar sama, biar rata. Nah untuk run klep di sini gua kasih di angka 12. Yang ini 16, jadi dilebihin sedikit ya, karena bawaannya tuh koreksi aja kalau misalkan gua salah. Nah bawaannya tuh kalau nggak salah ini 10, ini 15. Nah untuk kali ini gua mau lebihin, ini di 12, nah ini 16 atau 17 saja, biar agak enak lah sedikit. Nah untuk top kompresi sebelah magnet, nah ini sengaja gua tahan-tahan pakai ini biar nggak lari ya. Nah ini ada garis. Nah ini garis ini harus segaris dengan si magnetnya. Nah ini garis magnet harus sama dengan garis ini. Oke, kita pasang dulu covernya, terus motornya kita hidupin. Udah beres, motornya udah rapi. Ini tinggal diisi radiatornya aja. Tapi gua mau coba dulu suara mesinnya gimana sih setelah ganti RRA-nya. Nah sekarang kita hidupin dulu motornya. Nah ini suaranya udah halus ya, jadi kemarin berarti udah bener prediksinya. Nah jadi si RRA-nya yang rusak, nah ini yang gua ganti, yang X juga gua ganti, yang in juga gua ganti, yang non VVA-nya. Nah untuk yang VVA-nya tetap gua pertahanin yang ori-nya ya. Nah ini suaranya udah halus. Digas juga alhamdulillah udah nggak ada masalah lagi. Nah kita gas dulu. Oke, udah hilang ya, suaranya udah hilang, ini udah halus lagi. Nanti tinggal kita coba aja motornya. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian dapat notifikasi kalau gue upload video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton.